Kita total 900 hektar. 900 hektar. Ya, satu hamparan, tidak memindahkan pura itu impossible di Bali sekarang, betul ya? Persis, kita tidak mungkin bikin runway sepanjang 3,6 kilo nggak kena pura kalau di darat. Nggak kena pura, kalau di Bali ya, oke. Nggak mungkin juga dong, runway belok-belok begini kalau ada pura belok, nggak mungkin. Jadi menurut saya ini adalah kontribusi yang sangat luar biasa, ya. Kan dan kita tahu pariwisata tuh multiplier efeknya kemana-mana. Ada pelarangan, ada yang tidak setuju dengan bandara yang dibangun. Tapi saya kira mungkin karena belum paham, ya, belum paham secara, tapi insya Allah lah. Dan sekarang terbukti. Pak Presiden sudah, ayo ini harus dibangun. Mas cuman throwback aja. Ya. Di momen mana ya dari selama 10 tahun yang Mas Erwan itu gitu kayaknya almost give up atau apa? Tamu saya kali ini mungkin Anda nggak kenal, saya sih kenal lama. Tapi apa yang dilakukannya, perjuangannya, saya percaya akan berdampak besar bagi Indonesia, khususnya bagi Bali, khususnya lagi bagi Bali Utara. Inilah founder, pemilik juga CEO dari Airport Bali Utara, ini disebut dengan Bibu, Mas Erwanto Sat Adiat Moko Hari Wibowo. Susah banget namanya. Kita manggil dia Iwan aja. Iwan, ya panggilannya Iwan, panggil Iwan aja. Selamat, sudah di tanda tangan dari Pak Prabowo ya? Alhamdulillah, Mas Tungkar sudah tanda tangan Perpres PP nomor 12 tahun 2025. Apal dia. Karena dia nunggunya 10 tahun. 10 tahun. Ini tahun ke-10, betul-betul luar biasa. Penuh perjuangan. Ya. Kalau ada ada kejuaraan sabar, mungkin saya jadi juaranya. Tapi saya pikir ini adalah karena hasil dari kesabaran Mas Iwan yang sangat luar biasa. Iya, 10 tahun. Betul. Gak gampang ya. Tersandung-sandung. Segalanya. Terantuk-rantuk. Tersandung-sandung, terjerembab. Ya. Tapi bangkit. Tapi Tuhan selalu angkat tarik lagi. Ya kan. Karena kita meyakini bahwa ini pekerjaan, ini program bukan program manusia. Ya. Ini program ilahi, program Tuhan, program Ida Betara kami sepakati di Bali. Luar biasa. Jadi saya kira kalau tidak punya jiwa, saya selalu suka menangis kalau mau bikin. Bahwa saya selalu bawa Tuhan dalam pekerjaan ini. Karena kalau nggak ada beliau kita nggak akan sampai titik ini. Terlalu berat 10 tahun. 10 tahun. Kalau bicara ekonomi, mana ada perusahaan 10 tahun bisa bertahan, spend terus. No revenue. Dan masih bisa hidup. Kalau nggak karena kekuatan dia, nggak mungkin juga. Iya, kami meyakini itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini proyek namanya Bibu. Bibu itu? Ya, Bibu itu menjadi nama tersendiri. Bibu itu Bandara Internasional Bali Utara. Bandara Internasional Bali Utara. Ya. Bibu. Ya. Ya, oke. Jadi bandara ini didesain di Bali Utara memang karena kebutuhan. Karena kita semua tahu studi apapun itu mengatakan bahwa Bandara Bali Selatan sekarang ini sudah tidak cukup lagi. Murah rai. Oke. Butuhlah alternatif bandara. Seringkali apalagi kalau ada acara-acara besar, kepala negara datang gitu, pasti sudah stuck. Hari-hari besar, libur, sudah nggak bisa sama sekali. Jadi memang semua studi perhubungan, studi apapun itu, Bali butuh bandara baru. Nah, kami mengusulkan di Bali Utara. Dan itulah yang sampai sekarang alhamdulillah akhirnya diyakini sebagai sebuah kebutuhan dan diwujudkan oleh Bapak Presiden kita dengan mengeluarkan Perpres nomor 12 tahun 2025. Senang banget ya. Penantian ini akhirnya berujung gitu. Begitu Perpresnya keluar, Mas Irwan langsung WA saya. Wow, alhamdulillah. Anda yang salah satu yang saya informasikan pertama kali. Wow, alhamdulillah penantian ini akhirnya berujung. Presiden menandatangani Perpres, ya kan. Jadi Mas Irwan ini siapa? Dia sebenarnya sahabat dari istri saya. Dan dia menjadi menarik karena beliau adalah juga dulu pernah bekerja di TVRI. Denpasar, betul ya? Betul. Jadi pada saat saya menjabat dan setelah saya dipecat pun ini tempat saya curhat nih. Karena kita tahu saya apa isi TVRI kan. Dia tahu gitu ya. Iya, jadi betul.
Ya nggak usah ngomongin itulah. Ya, Tapi kepengen ini aja. Jadi kepengen itu. Barangkali masyarakat masih belum tahu. Ini lokasinya di mana sih? Di kabupaten mana? Kabupaten Buleleng. Buleleng. Desanya kecamatannya Kubu Tambahan. Desanya Buleleng. Ya. Di Bali Utara. Ya. Dan ini dikerjakan di laut. Di laut. Di laut. Because a lot of issue ya di Bali itu kan pura tidak boleh dirobohkan. Betul. Jadi untuk mencari berapa hektar? Kita total 900 hektar. 900 hektar. Ya, satu hamparan tidak memindahkan pura itu impossible di Bali sekarang, betul ya? Persis. Kita tidak mungkin bikin runway sepanjang 3,6 kilo nggak kena pura kalau di darat. Nggak kena pura, kalau di Bali ya oke. Nggak mungkin juga dong runway belok-belok begini karena ada pura belok. Nggak mungkin. Dan hanya bisa kita lakukan adalah di laut. Di laut. Memang lebih mahal betul, tapi lebih pasti jadi gitu. Ya. Tapi kan tanahnya nggak perlu dibeli dong. Iya, kita nggak beli tanah juga gitu. Tanahnya kerjasama dengan kalau tanah untuk aerotropolis, jadi kita bangun 3 hal. 3 hal. Okay. Saya harus jelaskan dulu ini bangun 3 hal. Kita tidak hanya membangun bandara. Oke. Jadi yang pertama itu airport. Ya kita bangun airport seluas 600 hektar. Itu di laut. Di laut. Jadi pakai kayak di Hong Kong dulu. Jadi ya. Kita akan melakukan restorasi abrasi. Apa itu restorasi abrasi? Setiap tahun pantai Bali Utara itu tergerus, terabrasi. 5-10 meter bertahun-tahun. Nah, ini kami kembalikan. Sampai sejauh sedalam 1,5 kilo ke utara itu akan kita pasang tiang pancang. Jadi ada pengurukan dan tiang pancang. Itu namanya restorasi abrasi. Itu seluas 600 hektar. Kemudian di sisi kiri kanannya kita bangun Aerocity. 300 hektar totalnya. Masih di atas laut? Masih di atas laut juga. Ya. Nah yang paling keren adalah di darat, sisi darat, kita akan bangun Aerotropolis. Seluas 2.800 hektar Pak Helmi. Apa nih? Properti? Kota baru, iya. Kota baru mendukung bandara. Inilah pura ada gak akan kita perindah puranya. Kita bangun satu kota baru, ada perumahan, ada perhotelan. Semua kebutuhan. Nah itu tanahnya kita kerjasamakan dengan masyarakat. Nggak ada yang berpindah 1 meter. Kalau sekarang Pak Helmi ke Bali, ke Kubu Taman cari tanah di sana atas nama PT Bibu atau atas nama Erwanto, nggak ketemu 1 meter pun. Karena kita nggak beli tanah masyarakat. Kerjasama. Dan menarik ya, saya bukan apa-apa. Bali Utara itu secara ekonomi tertinggal daripada Bali Selatan. Betul karena sekali. Jauh kemiskinan pun saya pikir lebih besar di Bali Utara ya. Memang kabupaten yang termiskin itu. Itu ya menurut. Dapat support dari Raja Buleleng dong. Alhamdulillah Pak Helmi, seluruh raja di Bali, bukan cuma Buleleng. Seluruh raja di Bali. Katanya besok mau ketemu dengan raja-raja Bali. Iya, kita ada rencana untuk bertemu beliau dan beberapa kali lah. Dan satu lagi kita setiap ada pertemuan itu 13 raja ini selalu kompak untuk mendukung. Iya. Jadi Buleleng, Gianyar, Karangasem, Kelungkung, Tabanan, Badung, Jemberana, semua kabupaten, seluruh puri-puri di Sebali semua mendukung Bandara Bali. Mereka menyambut semua. Yes. This is for Bali. Iya. Karena banyak kemarin ya kita nggak bisa ke Bali karena nggak ada tiket. Kenapa nggak ada tiket? Karena pesawatnya nggak bisa landing di Ngurah Rai. Dan Ngurah Rai nggak bisa lagi diperbesar ya? Nggak bisa. Kalau bisa dari dulu dong, diperpanjang, diperbesar, ditambah nggak bisa sudah. Udah nggak bisa lagi. Jadi di ujung itu juga ada pura ya yang harus kita hormati, kita sucikan di Ngurah Rai juga. Jadi memang sudah tidak bisa. Memang harus membangun bandara baru sebagai alternatif. Kapan start? As soon as possible Pak. Jadi kita berharap bisa segera groundbreaking di 1-2 bulan ini. Kemudian kita akan bangun karena targetnya 2027 akhir 1 runway sudah bisa tergunakan. Wow. Jadi itu harapan kita bahwa kalau kita countdown ya 2,5 tahun lah kita bisa siapkan 1 runway. Karena bandara kita ini 3 runway rencananya. 3 runway. Yang menarik lagi runway ketiga, 1, 2 itu panjang sama pendek saja Pak Edwin. Tapi runway ketiga itu spesial landasan untuk seaplane. Pesawat-pesawat yang landingnya di laut. Oh. Nah ini kelebihannya bandara ini kita. Ini untuk pariwisata keren banget ya. Iya untuk pariwisata, untuk para nelayan-nelayan yang ambil ikan di laut di bagian Indonesia Timur. Itu bisa langsung ke bandara kita langsung ekspor. Nggak usah lama-lama lagi. Jadi kan dari yang mereka ambil di laut ada pesawat-pesawat kecil yang untuk ambil ikan. Datang ke landasan kita. Pindah ke pesawat besar, kargo berangkat. Ekspor. Jadi landasan itu landasan air gitu? Landasan laut. Iya. Yang ketiga? Betul, yang ketiga. Gila. Ini yang pertama kali di Indonesia. Investasi udah siap? Alhamdulillah. Investor udah siap? Sudah siap. Saya dengar udah lama udah siap ya? Iya. Kemarin cuma masalah perizinan aja yang belum. Betul. Sekarang begitu izin beres? Izin beres, dana sudah siap, tinggal jalan. Investor boleh tahu dari mana? Dari Cina.
Dari Cina? Dari Cina. Okay. Jadi tanggal 9 November kami bersama Presiden waktu itu ke Beijing. Kami tanda tangan kerjasama di KBRI di Beijing. Pak Johari Ratmawan. Pak Helmi kenal juga beliau, pasti Pak Johari, beliau tanda. Karena saya bolak-balik ke China. Ya itulah makanya beliau support sekali luar biasa. Iya. Semua orang pasti support lah. Saya pikir dengan isu kita ya, saya juga berapa kali ketemu Menteri Pariwisata bagaimana untuk menambah kunjungan wisata, terutama wisata dari asing ya. Betul. Jadi menurut saya ini adalah kontribusi yang sangat luar biasa ya. Kan dan kita tahu pariwisata tuh multiplier efeknya kemana-mana. Saya nanya dulu, ini nanti akan membuka lapangan pekerjaan untuk berapa orang, Mas Iwan? Pak Helmi, studi kami, pembangunan bandara ini membuka lapangan pekerjaan sebanyak 200.000 lapangan pekerjaan. Pembangunannya? Dan efek dominonya, ekonominya. Ya. Ada bandara, ada Aerocity, ada kota baru. Oke. 200.000 lapangan pekerjaan. Jadi kalau Pak Helmi bisa bilang bahwa sekarang isunya tagar Indonesia gelap, enggak, insya Allah enggak akan. Indonesia akan terang dengan Bandara Bali Utara. Ya. Makanya tagline kami, dari Bali Utara untuk Nusantara. Dari Bali Utara untuk Nusantara. Untuk Nusantara. Ya. 200.000 itu dalam proses konstruksi pembangunan ya? Ya, dimulai dari situ. Dan saya tahu setiap kali teman saya Ishak Chandra mengatakan, setiap kali kita membangun properti itu melibatkan ratusan profesi. Betul. Ratusan UKM. Ya, karena bayangin aja, jadi mulai tukang batunya, tukang ukurnya, kontraktornya, ya kemudian mereka harus makan, mereka harus di penginapan. Ya, jadi banyak banget multiplier efek untuk ekonomi. Betul. Setelah dioperate, berapa kira-kira menyerap tenaga kerja? Saya kira efek dominonya sampai 500.000. Sampai Aerotropolis ya. Gitu. Karena kita targetnya 10 juta penumpang per tahun. 10 juta penumpang per tahun. Bandara kita ini siap untuk menampung penumpang 10 juta per tahun. Luar biasa. Dan pahala lu banyak banget. Amin ya Allah, amin. Amin. Dia tuh ya, udah 3 tahun 4 tahun tiap ketemu gue curhat. Curhat tapi dia optimis. Iya. Oh selalu harus optimis. Dia tahu banget one day. Karena semua orang tahu ini proyek bagus banget. Ya. Dan yang mendoakan terutama orang-orang Bali ya. Amin. Apalagi Bali Utara demikian support proyek ini ya Pak? Ya. Seluruh bukan cuma para raja-raja Bali. Ketua adat, desa adat. Karena ekonomi akan terbangun Pak. Ya. Itu yang paling penting kan. Sekarang ini kenapa Bali Utara itu miskin? Karena warganya bekerja di selatan. Di Bali, di Badung. Iya. Jadi kalau Bali saya katakan itu berat ke selatan ya. Udah tenggelam di selatan. Iya. Nah kita pengen seimbangkan ini kira-kira. Oke. Gitu kan Pak. Nah sehingga ketika dibuka ekonomi kan bekerja, gak perlu lagi ke selatan bekerja. Oke. Ayo kita kembangkanlah Buleleng ini. Dan itu kabupaten sekitarnya pasti akan kena. Hidup. Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Bangli. Hidup semua Pak dengan ini Pak. Dan pariwisata juga dahsyat ya. Wah luar biasa. Lovina. Luar biasa. Tidak akan lagi terjadi nanti cerita tahun 2023, tahun baru itu penumpang turun di tol jalan kaki ke udah kena stuck seperti itu. Nggak akan lagi. Ya. Satu-satu jalan memecah macetan di selatan adalah Bandara Bali Utara ini. Memecah perekonomian kan gitu. Tinggal ditambah tol aja kali ya. Tol atau itu bersamaan LRT. Pak. Perpresnya. Ini menariknya Pak. Perpres 12 ini bersamaan. Dibangun bandara, dibangun tol juga. Dari mana ke mana? Dari Denpasar ke bandara kita. Denpasar, Singapadu, Gianyar, Bangli, Bandara Bali Utara. Berapa kilo itu? Kurang lebih 60-70 km. Wow, dulu. Dan itu termasuk dibuat oleh dulu tuh gue males ya, diundang di Singaraja gitu ya. Iya. Macet jauh, berjam-jam. Betul, dan berliku-liku jalannya kan gitu. Oh jadi proyeknya barengan ini? Bersamaan. Nanti Bapak boleh buka itu halaman 109 Perpres itu, Bandara Bali Utara dibangun, tol dibangun. Jadi simultan luar biasa. Ini buah dari doa ya, perjuangan luar biasa. Amin. Mas Irwan di sini posisi sebagai Pak founder, inisiator. Ya betul, inisiator. Kemudian ini juga ya, pemilik proyeknya juga. Alhamdulillah. Sekarang dirutnya juga. Iya betul. Soalnya ada yang ngaku-ngaku juga dirutnya. Ya itu mesti penonton. Wah ini luar biasa. Saya kalau beli yang buka ya hati-hati. Sekarang banyak sekali yang ngaku-ngaku gitu ya. Ujung-ujung minta duit. Sekarang paling gampang zaman sekarang tinggal Google aja. Ya kan. Bali Utara siapa itu kelihatan lah. Hati-hati. Jadi dirut CEO resmi dari Bandara Internasional Bali Utara adalah Mas Erwanto. Terima kasih. Erwanto Sat.
Adiatmoko, Hari Wibowo. Gue kenal udah 10 tahun gak tahu nama belakang. Gue tanya sama bini gue Febri, nama Mas Erwan tuh siapa? Erwanto doang. Erwanto. Enak aja lu gitu. Seneng banget. Jadi saya pikir teman-teman semua ya, orang pelaku pariwisata dan juga Indonesia, mungkin ya betul ya, dari Bali Utara kita membangun Nusantara. Ya, we start from there karena kita tahu sekarang kita lagi tidak baik-baik saja, tapi kita tidak boleh kehilangan hope. Tidak boleh kehilangan hope. Semoga Indonesia makin membaik ya. Dengan program-program yang dilaksanakan sekarang oleh pemerintah, dan kita start sekarang. Jadi Pak Prabowo tuh langsung on. Sudah terima kami. Nah ini saya buka lagi ke Pak Helmi ya. Pak Presiden sudah terima kami dengan 13 Raja Bali. Di sana ya? Di kantor beliau tahun lalu. Oke. Beliau akan groundbreaking di Bali. Tapi ketika tahun lalu beliau menerima kami dan beliau sampaikan, ini bandara harus saya bangun. Harus dibangun. Dan ini proyeknya beliau. Karena ini kebutuhan. Bahkan statement beliau di ujung pertemuan, kalau kekurangan dana, kita akan tambahkan dari APBN. Kan luar biasa ucapan Presiden. Seperti itu kan. Itu yang kita bilang negara hadir. Walaupun beliau kemarin agak sombong juga. Gue gak pakai uang negara. Betul ya? Dan saya katakan beliau, Pak gak perlu Pak. Kami dana sudah ada. Makanya kami buktikan di tanggal 9 November itu kami sign di Beijing itu. 2 negara hadir kan. Bahwa ini karena 2 isu ya. Yang pasti aja ada orang yang gak suka. Oh biasa. Isunya itu satu, itu pakai tanah Bali. Dan membongkar-bongkar atau memindahkan pura. Satu. Udah dijawab, di atas laut. Ya. Oke, nomor 2, ini apa lagi sih APBN kita kurang kok bangun yang beginian. Udah dijawab juga bahwa semuanya adalah dari investasi asing. Betul. Ya, sekarang cuma China doang. Ada beberapa pihak lagi. Dari Timur Tengah juga ada yang sedang mendekat. Kan kita tidak hanya bangun bandara tadi. Kita bangun Aerotropolis juga. Jadi kalau yang Cina ini sekarang hanya untuk bandara sementara. Jadi kita buka lagi untuk investor yang lain. Properti terutama itu dari Abu Dhabi sudah datang untuk bertemu sama kami. Dari Australia juga kemarin. Bahkan kami diundang ke Kedutaan Besar Australia untuk bicara masalah ini. Bagaimana Pak kalau kerjasama. Bali kan halaman belakangnya Australia kira-kira gitu kan. Betul, kita kerjasama yuk Pak, kita bangun apapun. Saya bilang most welcome. Jadi itu tadi dari Bali Utara untuk Nusantara itu saya pikir untuk bahkan akan mendunia gitu kan. Bali kan selalu best destination, best resort, betul. Pulau terindah gitu ya. Dan kita satu hal yang menarik Pak Helmi bahwa kami itu sampaikan kami punya 3 ramah. Ramah teknologi, ramah lingkungan, dan ramah budaya. Ini mungkin bandara yang pertama kali mungkin ya. Kami makanya statement kami not just an airport, we are artport. Itu jadi kan. Artport. Setuju saya. Kalau ramah pertama sih iyalah. Harus teknologi. Ramah kedua apa? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan iyalah harus. Tapi ramah budaya. Itu saya pikir akan menjadi diferensiasi yang luar biasa bagi Bibu. Betul. Boleh tahu gak kira-kira total investasi berapa ya? 3 miliar US dollar. 3 miliar US dollar itu sekitar 50 ya. 50 triliun. Bertahap ya? Bertahap, tentu bertahap. Oke. Hambatan apa lagi kira-kira yang belum selesai? Saya kira so far saya kira sudah, ini segala waktunya Presiden ya. Kalau sudah Perpres sudah turun, saya kira mestinya turunannya tidak akan lama lagi gitu ya. Sekarang kita tinggal menunggu komit ya. Iya, apalagi beliau komit, kita tinggal menunggu penetapan lokasi dari Pak Menteri Perhubungan yang sudah kami juga menghadap gitu. Jadi kurang lebih ya kita berharap di bulan-bulan ini satu bulan bisa groundbreaking lah. Mudah-mudahan. Gue kesana deh. Ya. Bali itu ya, baru pulang seminggu diajak lagi kita pergi lagi. Selalu rindu Bali, iya kan? Kalau saya bilang sama teman-teman, mai mulih gitu. Ayo pulang, bahasa Bali itu mai mulih gitu. Padahal Mas Irwan ini kan aslinya bukan orang Bali ya, cuma cinta, udah Bali banget lah. Saya sudah bilang bahwa saya wakafkan hidup saya untuk Bali. Saya sudah state seperti itu. Jadi saya fisik juga ada Bali banget nih. Ininya ya. Iya. Bagaimana udah rumah kedua saya Bali itu. Rumah kedua saya Bali. Mas cuman throwback aja. Di momen mana ya dari selama 10 tahun yang Mas Irwan itu gitu kayaknya almost give up atau apa? Jujur saja, ini di podcastnya Mas Helmi saya jujur. 2023 awal, ketika ada yang tidak setuju dengan bandara yang dibangun, itu buat kami pukulan sekali.
Tapi saya selalu katakan pada teman-teman di Bali, jangan pernah menyerah gitu. Karena Bali ini pulau suci, kita semua sepakat bahwa kalau misalnya ini Tuhan tidak inginkan, Ide Betara tidak inginkan, pasti selesai dari kemarin-kemarin. Ayo kita terus berjuang. Dan perjuangan kita akhirnya bersama-sama semua, mungkin tadi pada Mas Eldo bilang doanya banyak orang yang doa gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, wasyukurilah, astungkara, terima kasih. Terbuka, kemudian diterima oleh presiden macam-macam. Jadi semuanya itu memang paling sempat drop. Wah, ada pelarangan, ada yang tidak setuju dengan bandara ini dibangun. Tapi saya kira mungkin karena belum paham ya, belum paham secara tapi insya Allah lah. Dan sekarang terbukti Pak Presiden sudah, ayo ini harus dibangun. Dan ini menjadi harus menjadi yang lebih baik daripada Singapura sama Hong Kong. Beliau bilang gitu kan. Oh, beliau ada statement ya. Bandara Bali Utara akan saya bangun seperti Singapura dan Hong Kong. Itu statement beliau. Jadi saya kira ini tantangan buat kita juga. Tantangan buat kami untuk membuat bandara yang sesuai dengan harapan beliau gitu. Boleh tahu arsiteknya siapa? Kita masih pitching antara dari Paris, dari Jepang sama dari Cina. Oke. Ya. Pitching operator juga? Ya, operator juga. Betul. Katanya ada berapa nama ya? Nama-nama operator bandara. Iya, ada beberapa bandara luar yang sudah memasukkan penawaran ke kita. Kemudian saya dengar ada Incheon. Iya, dari Korea Selatan juga sudah memasukkan. Ya, kita sudah buat MOU juga dengan mereka. Jadi kalau kita terbuka lah. Ya. India juga jangan salah. Jadi kayak Polonia kan di India yang pegang ya. India sudah mengirimkan bahkan mengirimkan CEO-nya bertemu saya bulan kemarin di Jakarta. Skipul belum. Jadi Australia, India, Cina, semua Korea yang sudah. Semua begitu perpres ditandatanganin. Ya itulah ya, memang ada waktunya lah. Waktu Tuhan tuh memang paling indah gitu. Ya kadang-kadang diatur ya. Iya. Kadang-kadang rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Tuhan. Betul, sepakat. Minimal di timing. Ya. Dia bilang, Mas Irwan jangan sekarang ya. Betul. Ya. Betul. Nanti. Ini kata orang-orang tuh ya, indah pada waktunya. Ya, saya sepakat sekali. Sudah itu kita nggak fight untuk itu udah pasti indah pada waktunya kan. 10 tahun mungkin, aduh, ini kalau dia merasa berat banget gitu kan. Tapi pasti Tuhan bilang, kamu masih kuat kok, masih kuat itu kan. Karena Tuhan tidak akan pernah menguji orang ya, umatnya melebihi kemampuannya. Kan? Iya. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah mengerucut bersama-sama. Tidur nyenyak sekarang. Alhamdulillah. Sekarang tidur nyenyak. Dan itu tadi yang tadi digaris bawahi oleh Mas Helmi tadi. Saya pikir harus hati-hati ya. Banyak sekali orang mengaku-ngaku. Biasalah kalau sudah seperti ini kan. Jadi kalau istilahnya beliau ketika menerima kami ini, hati-hati nih, barang cantik ini harus banyak yang memanfaatkan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi perhatian buat semua pihak juga untuk hati-hati gitu. Jadi kalau Anda ingin misalnya menawarkan kerjasama atau apa gitu dengan Bibu, ke beliau inilah ya, Pak Irwanto ya. Kalau susah cari gua aja. Sepakat sekali. Jadi makelar gitu. Makelar kebaikan tuh. Kebaikan. Ya. Karena saya tahu banyak yang mengatasnamakan. Gitu ya Pak ya. Ya salah satu datang ke saya, Bos. Tuh kan, Masya Allah. Yang dia bilang ini gak sah, udah dipecat. Gitu. Dirutnya udah diganti. Ya. Ini real ya. Nanti barangkali juga SK atau PP-nya ya yang menunjuk PT beliau. PT kita apa namanya? PT Bibu Panji Sakti. PT Bibu Panji Sakti ya, ada di situ ya. Ya. Selamatlah. Terima kasih. Supportnya luar biasa. Yang nggak pernah. Karena support itu juga penting kan. Oh iya. Ada orang support doa gue tuh. Orang support. Udah nggak bakal jadi. Udah nggak. Selesai supportnya. I strongly believe. Luar biasa. Iya. One day. Wujud. Saya tahu Mas Irwan adalah orang yang sangat sangat religius, sangat bersyukur. Kalau boleh tahu, wujud bersyukur setelah perpres ditandatangani, apa yang Mas Irwan lakukan? Saya menangis. Saya tidak bisa menahan air mata gitu. Bahwa akhirnya Tuhan, bahwa Allah itu akhirnya lorong yang gelap itu kemudian terbuka menjadi terang. Terang banget ini. Terang banget gitu ya. Dengan yang selama ini orang bilang hal yang tidak mungkin terjadi, hal yang buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin.
ternyata. Kun fayakun kan. Kun fayakun. Allah tunjukkan gitu. Dan inilah keyakinan bersama kami di Bali juga. Bahwa ini adalah kebutuhan pasti terjadi gitu. Nah saya bersyukur gitu. Sujud syukur ya Allah. Akhirnya kau sampaikan di ujung gerbang. Ini kan masih pintu gerbang nih. Kita masuk pintu gerbang untuk mulai membangun. Jadi masuk pintu gerbang aja. Setelah 10 tahun gitu. Dulu kayak menjalanin lorong yang gelap ya. Kadang-kadang di ujung ada lampunya berkelip-kelip. Iya betul. Sekarang terang banget. Sekarang terang banget. Alhamdulillah. Mas Irwan, ada closing statement? Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Saya pikir mari kita bangun Bali bersama-sama. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kesimpang siuran karena ini sudah menjadi keputusan Presiden. Mari kita bangun Bali bersama-sama, seluruh sektor ayo kita bergandeng tangan. Bersama-sama mewujudkan Indonesia, Bali sejahtera untuk Nusantara. Kira-kira begitu. Thank you, itulah diskusi saya 25 menit. Saya pikir that's more than enough. So kalau cerita kita pribadi ngapain, wah itu bisa 2 hari 2 malam. Ya betul. Ini saya mengundang karena ya dia adalah teman kami berdua dengan Febri. Ya bukan karena ini aja kita bersama-sama ya. Termasuk dulu waktu saya masih di Senayan. Jadi selamat ya untuk kita semua, selamat untuk masyarakat Bali, khususnya Bali Utara. Insya Allah ya proyek ini akan bermanfaat luar biasa ya. Amin. Menambah kunjungan wisata, which is akan membuka lapangan kerja, membuka meningkatkan perekonomian rakyat. Pasti. Ya jadi menyeimbangkan perekonomian utara sama selatan. Itu yang luar biasa. Ya, creating new economic engine ini kan ya. Jadi ini penting banget dan itu yang mesti dilakukan. Ingat kita sekarang dapat persoalan banyak sekali yang di layoff. Semoga proyek-proyek seperti ini ya akan banyak menyerap tenaga kerja. Ya jadi menurut saya tidak ada lagi yang bisa kita inikan dan jangan lupa ya kalau ada yang ngaku-ngaku saya hari ini hadirkan ini loh yang punya proyeknya langsung. Ya jadi sekali lagi selamat Mas Irwan. Terima kasih. Kita tunggu 2027 akhir mungkin kita sudah dapat satu runway. Panjang 3,6 3.600 meter. Itu Boeing A380 bisa landing. Ya. Thank you bos. Sama-sama. Terima kasih.